kreatif dan juga unik. Bincang santai yang bikin nyentrik, hanya bersama kami. Bu Rasa bukan acara biasa. Bu Rasa bukan acara biasa. Waalaikumsalam minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maaf belum bisa datang ke sana, jadi permohonannya virtual aja. Oke. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Farhad, Ya Pak. apa yang ente bikin di rumah ini Farhad? Pulang sholat id, ente cuma pegang. Mau ucapkan Pak. Bang ucapkan apa? Kenapa saya punya rumah masih berantak? Kita punya rumah masih berantakan begini. LDR dan keluarga Pak, jadi lewat virtual. Masya Allah, tabarakallah, barakallah fi umrik. Bukan Pak dong. Minal aidin Pak. Minal Makanya saya tidak mau ini. Berhenti dulu HP. Ini tamu kita mau datang banyak ini. Ini hari raya Idul Fitri. Iya Pak, siap. Masa ente cuma siap main HP, tidak mempersiapkan apartemennya kita? Astagfirullahalazim. Kasih bagus. Siap. Kita ini mau terima tamu ini jauh-jauh, Masya Allah. Keluarga tadi bacet, tidak enak kalau tidak dibalas Pak. Jangan ganggu dulu. Kami ada lebaran. Ente juga. Oke. Boleh nih Pak? Coba dilihat. Nah, boleh sudah. Boleh. Kasih bagus. Kenapa dan? Ente pulang kampung? Iya Pak, kan sekolah Pak, jadi ya. Oh, Masya Allah, iya betul. Kami sekolah dan. Masya Allah. Jadi, bagaimana silaturahmi dengan keluarga di rumah? Alhamdulillah. Masih jalan? Masih jalan. Sholat id di mana dari ente? Masjid Baitul Khairat Pak, masjid raya di Palu sini Pak. Itu. Ngapain penampilan ini kayak cuma orang pergi sholat tarawih. Ini kita Idul Fitri, ini lebaran ini. Sudah bagus ini Pak ya. Bersih, dicuci, rapi. Semua juga ini Pak. Masya Allah. Kau harus mencontohi kau punya kanda satu ini. Bapak ini seperti apa Pak? Para habaib. Masya Allah, jangan kau macam-macam. Saya turunan Nabi. Masya Allah. Dari mana Pak? Nabi Adam alaihissalam. Masya Allah, betul Pak, betul. Kau kira cuma sayangnya tidak bisa dipanggil Habib. Kenapa? Tidak boleh. Penampilan saja yang boleh-boleh begini. Kalau memang aromanya Pak orang Arab Pak. oh jangan, anak lama tinggal di Sal Jufri. Masya Allah. Jangan sebiasa orang kaya lantaran lama tinggal di Sal Jufri. Jadi terjangkit nih. Terjangkit Arab di sana, anak. Sebelum kita mau terima tamu, ya, alhamdulillahirabbil alamin, ya. Hari ini alhamdulillah kita tiba di masa kemenangan. Masya Allah. Pasca kita berlapar-lapar dahaga, ya, melawan hawa nafsu, hari ini kita sikat semua makanan yang di meja. Semua Pak, ini semua hilang sebentar ini Pak. Apalagi sebentar tamu-tamu yang saya datang ini, alhamdulillah tamu-tamu yang semuanya pasti Lapar, betul itu Pak, lapar. Tapi kita sapa-sapa dulu ya, penonton Bu Rasa yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semulai ada tamu yang menjawab kita punya salam ini. Masya Kedengaran tadi Allah. kemana? Ada kedengaran dari lantai pertama tadi itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya 1447 Hijriah minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Senang sekali Farhad, akhirnya setelah 30 hari lamanya kita berpuasa, kita tiba di saat yang kita damba-dambakan, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Betul Pak. Ya. 30 hari puasa Pak. Kita insya Allah semua menang dan kita digolongkan dengan orang-orang yang takwa. Jadi tidak apa-apa hari ini kita harus berpenampilan berbeda dengan
seperti biasanya. Betul Pak, karena hari kemenangan Pak. Hari Jadi, kemenangan. pakaian ini harus yang Oh iya, dan aturan tadi anak punya sorban tinggi sebegitu ini, segini. supaya apa itu Pak? Supaya anak kelihatan. Wah, Pas di iya. masjid tadi anak pikir, aduh kalau anak baru rukuk sujud, tak tolong orang di depan. Oh tidak jadi, jadi Astagfirullahaladzim. dikasih normal saja, Masya Allah. Baik, teman-teman pembeli burasa yang alhamdulillah hari ini kita sudah berada di hari Lebaran. Ketemu lagi bersama saya Muhammad Rivaldi Saya Muhammad Farhat. di program Burasa, bukan acara biasa. Hari ini sayang sekali Farhat ya, karena rekan kita Rangga Rahmatul Chandra dia pulang kampung. Pulang kampung duluan Pak. Mudik dia, kasihan ya, karena dia kan orang dari jauh di sana. Jauh di sana Pak. Iya, dari Sulawesi Tengah, lewat Kalimantan, lewat Jakarta ke Pulau Sumatera. Dia ke Padang. Oh, di Padang. Iya, dia pulang kampung karena jauh dia punya pulau, jadi dia harus pulang lebih awal. Karena butuh beberapa jam ke sana. Oh iya, betul. Jadi selamat hari Lebaran Rangga yang tidak bisa sama-sama kita. Sama itu satu juga kita punya partner. Mas Jawa, Mas Sehan juga alhamdulillah sudah mudik duluan ke Lamongan. Lamongan. Iya, bukan rumah makan Lamongan. Bukan dong. Di Lamongan teman-teman, di Jawa Di sana. Jawa Timur ya. Alhamdulillah dia sempat pulang kampung tahun ini. Jadi di apartemen yang indah ini coba kita dua Farhat. Berdua saja Pak. Ya, tapi ngomong-ngomong Farhat tidak pulang kampung ini Farhat. Insya Allah nanti pulang Pak. Sekarang belum. Oh, habis kita silaturahmi dengan pembeli burasa, Iya. langsung pulang. Langsung pulang Pak. Ente punya kampung di mana ini? Kampungku nan jauh di sana juga Pak. Nan jauh di sana. Tidak usah lama, nggak bilang saja di mana kampungmu. Di sebelah gunung ini Pak. Di Parigi. Pak. Oh, orang Parigi. Orang Parigi. Masya Allah. Tepatnya di mana itu di Parigi itu? Di Kecamatan Parigi, Kelurahan Kampal Pak. BTN Banua Indah, Blok A nomor 4. Masya Allah, Parigi Kota. Parigi Kota. Wah. Parigi Kota. Farhat, by the way, sebelum kita mau terima tamu ini kan tamu-tamunya kita, insya Allah hari ini banyak sekali tamunya kita. Banyak sekali. Ya. Banyak, Pak. Makanya sudah saya sediakan banyak ini roti-roti ya, karena namanya Lebaran harus ada yang disuguhkan di atas meja. Kalau Lebaran di Parigi itu apa bedanya dengan Lebaran-Lebaran di tempat yang lain? Siapa tahu ada identik Lebaran di kampungmu? Kalau Lebaran di Parigi itu Pak, biasanya kalau setelah sholat Id Pak, itu biasanya kita ke rumahnya warga yang menyuguhkan makanan begitu Pak. Oh, Jadi open house? Open house. Jadi biasa membaca itu kalau bukan Ustadz Hatibnya, Pak Imamnya. Itu rame-rame satu masjid? Iya Pak, jamaahnya yang sholat di masjid. Tapi biasa kan ada juga yang jamaahnya langsung ke rumah keluarganya, jadi belum sempat ke rumah. Oh, tapi ada orang yang sudah menyediakan makanan di rumahnya. Iya, Pak. Berarti pulang sholat itu kita rame-rame ke rumahnya beliau, dibacakan doa di situ, baru makan sama-sama. Baru makanan itu Pak, pasti berlemak semua itu Pak. Gore-gore, Gore-gore. nasu. Nasu Pak. Nasu ada makanan nasu ya? Nasu. Nasu ayam, nasu daging. Oh, nasu. Dia bukan orang Palu, saya tidak tahu nasu. Beda Pak. Rendang juga ada biasa Pak. Rendang itu kayak nasu tapi rendang dikasih masak sekali dia punya bumbu rendang. Apa lagi ayam goreng. Ayam goreng Pak. Burasa ada burasa? Oh, itu pasti. Wah, pasti. Burasa, ketupat. Ada juga nasi bambu Pak. Nasi bambu. Nasi bambu. Yang terbuat dari bambu. Ya, gitu lah, Pak. Iyalah, Ya, nasi bambu ya. Memang kalau Ramadan bukan Ramadan ya, Idul Fitri seperti ini, makanan yang terfavorit itu biasanya ketupat. Ketupat itu sudah menjadi bukan hanya sekadar makanan, tapi juga simbol yang setiap Lebaran pasti harus ada ketupat dan opor ayam. Opor ayam. Ya, kalau misalnya tidak ada itu di rumah kayak macam bukan Lebaran teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang lain punya masakan-masakan identik yang hanya hadir di bulan Ramadan saja atau di Idul Fitri saja pasti ada ya. Kalau saya pribadi itu ya, burasa itu memang selain bulan Ramadan, bulan Idul Fitri burasa itu banyak didapat di pasar. Tapi tidak tahu kenapa kalau burasa dimasak di hari raya Idul Fitri beda rasanya. Beda Pak, baru tentunya itu pasti banyak pembelinya Pak. Banyak pembelinya, beda rasanya. Biasa itu kalau di hari-hari biasa, tahambur burasa di pasar, tidak ada orang beli. Tapi kalau Idul Fitri, hingga tetes terakhir. Laku Pak. Kayak susu. Tapi by the way ini, lama sekali kita punya Tinggi Pak apartemennya. tamu ini. Tinggi kan. Sudah kita sediakan, coba saya foto dulu supaya ini ditahu ini bahwa
kita sementara menunggu kehadiran tamu-tamu ini. Mana ini tamu-tamu ini? Sudah rapi ini. Aduh. Jadi tapi orang kemari tuh? Jadi itu Pak Diman tadi di telepon tadi. Iya, karena saya kendati saya batalkan tadi silaturahmi sama di sana Ustadz yang khotib tadi. Dia bilang, Pak Rivaldi, kesana dulu. Oh, anak tidak bisa, anak memuliakan tamu. Demi tamu ini. Demi tamu ini tamu juga ini, nah saya juga tidak datang-datang ini. Mana sudah tamu? Oh, saya. Halo, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, barakallah fi umri. Minal aidin, minal aidin. Silakan duduk, silakan. Kursinya orang itu. Duduk sini kami banggal tamu. Masya Allah. Apa kabar tamu? Tabe, dipegang ini tamu. Alhamdulillah baik. Baik, Masya Allah. Tapi kalau dilihat-lihat ini Farhad, kayak tidak asing sih mukanya ini. Kayak kenal di mana ya? Komio nana di sawit. Iya betul, kami itu. Oh, kok ini orang Pondok Ramadan? Ya, betul sekali. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong. Ya. Ini bintang filmnya, bintang film ya. Bintang bersinarnya program Pondok Ramadan ya, yang juga tayang di Mandua TV Palu menemani waktu-waktu Ramadan kemarin 1 bulan full. Ya, kalau kemarin cuma lewat sketsa Anda melihat wajah-wajah ini, sekarang kita langsung tanya-tanya ini. Ya, pengalaman-pengalaman dari kedua bintang aktor terbaik Pondok Ramadan luar biasa. Tabe, siapa namanya Komyu ini? Kalau Komyu di Pondok Ramadan pakai bahasa daerah ya? Ya, di apartemen betul. di sini tidak boleh, tidak bisa. Kenapa itu? Tidak tahu kami bahasa daerah. Aduh, tapi kalau dilihat-lihat Komyu ini mirip yang di Pondok Ramadan juga. Oh, salah. Itu saudara saya. Oh, saudara. Iya, itu saudara saya. Kita dua kembar. Yang satu itu waktu lahir ke Kaleke. Saya ke Sisal Jufri. Jadi anak ada darah Arab, dia ada darah Kaili. Kalau anak tidak bisa bahasa Kaili. Iya, jadi jangan kau samakan saya dengan dia. Oh, iya. Beda, jangan begitu. Kita orang nanti. Siapa namanya Komyu? Mahathir. Kelas berapa Mahathir? Kelas 10E. Siapa wali kelasnya supaya wali kelasnya bangga dong Mahathir jadi bintang aktor Pondok Ramadan tahun ini. Tepuk tangan dong. Wali kelas saya Ibu Aniza Aziz. Oke. Komyu ini orang mana? Kenapa sampai waktu di Pondok Ramadan itu Komyu kayak macam lincah sekali bahasa daerah? Ya, saya orang Sigi, tepatnya di Kecamatan Gumbasa, Desa Pakuli. Oh, orang Baobat. Oh iya, orang Baobat. Maksudnya orang Baobat itu dia orang Pakuli. Pakuli itu kan kalau saudara saya bilang Pakuli itu obat ya? Oh iya, betul. Iya, jadi orang Pakuli berarti orang Baobat. Obat. Jangan salah tafsir ya, jangan salah tafsir ya. Kalau Komyu yang baju kuning-kuning, Masya Allah, menyala sekali Komyu, Lek. Nama siapa nama? Nama saya Andi Rahmat. Kelas berapa? Saya dari kelas 11F. Perwalian Parifail. Oh, Parifail. Masya Allah. Nah, kalau Komyu ini orang mana? Kenapa kayak macam fasih sekali bahasa Kailinya Komyu waktu di Pondok Ramadan? Aisyah ini aslinya ini orang Palu memang, cuman saya ada di bagian ujung saya sedikit, terlalu jauh. Ujung mana ini? Ujung Padang? Banyak Halo. ujung ini. Ujung. Ujung Palu lah, kayak dekat-dekat dari Kulawi. Di mana desanya itu tepatnya? Di Desa Desa Tulo. Desa Tulo, Kecamatan Dolo. Oh, orang Dolo. Pantas Orang Pak Fas Dolo. bahasa Kailinya nih Pak. Iya. Di sana juga banyak anak teman, habab-habab di sana banyak. Arab sana Weh, begini saya orang Arab dulu sana. Begini, Pak. Begini, baku suten. Ini jadi sebelum Komyu namanya Komyu bertamu di rumahku tuh, jadi Komyu harus menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kami sebelum banyak tamuku sebenarnya yang hari ini datang. Tapi ini Komyu tamu pertama, spesial, jadi saya mau tanya dulu sedikit dulu. Ini berhubung teman-teman bahwa Mahathir dan juga Andi adalah siswa Mandua Kota Palu yang baru saja terlibat dan terjun di Mandua TV ya, dan alhamdulillah mereka telah menjadi host di salah satu program di Mandua TV Palu, yaitu Pondok Ramadan, yang alhamdulillah ratingnya luar biasa bulan ini. Ya, bulan kemarin harus saya akui rating dari Pondok Ramadan menyaingi program kita, Farhad. Apa itu? Burasa. Ya, itu viewersnya mereka itu ribuan. Bahkan episode pertama sudah baru berapa hari ya,
Raflia sampai sudah hampir 1000 lebih. Itu baru upload 2 jam, viewers mereka sudah lumayan. Aduh, ini kayaknya Menyaingi, Pak. menyaingi ini. Mereka tidak boleh ada di sini sebenarnya. apa perasaannya Komio? Komio dulu Mahathir. Komio orang Kaili apa ini? Ya, kebetulan saya Kaili Ado. Oh, Komio Kaili Ado. Beda dengan ini. Beda, Ini beda. Kaili apa ini? Kalau saya itu kayak Ledo. Ado dengan Ledo beda? Beda. Oh, beda lah karena Ado Ledo Ado, Ledo. beda. Perasaannya Komio Mahathir terpilih menjadi dipercayakan menjadi host Pondok Ramadan itu apa? Ya, perasaan saya senang karena tidak sia-sia saya fasih berbahasa Kaili, jadi bisa saya kasih lihat. Oh, kepada diaplikasikan orang. ya, diperlihatkan sama orang. Anak muda yang pintar bahasa daerah. Iya. Tidak malu berbahasa daerah? Tidak, bahasa daerah Jangan itu harus- marah-marah, santai lah. Oh, Pak, itu Habis menelainin kok marah-marah sama saya. Maksudnya? oh, mungkin pembawaannya begitu. Ya, mungkin, maksudnya bahasa Minum. Tapi. Minum kita dulu. Tina, boleh. Boleh, sudah. Kalau tuan rumah sudah kasih. Nah, kita juga ini. Ya. Supaya tenang-tenang sedikit. Minta maaf pemirsa, saya takut dia bentak-bentak. Karena biasa dibentak orang. Bagaimana tadi? Tidak apa-apa, memang kalau pembawaan semangat Iya, Pak. begitu tidak masalah. Berarti Jadi- bagaimana? bahasa daerah itu harus dilestarikan, jangan malu. Jadi kalau tidak berbahasa daerah, Mungkin masih teringat yang tadi, Pak ya. Kamu kasih sedikit kamu punya mic. Kasihan kameramenku sana begini-begini. Maksudnya itu bukan minum. Kasih dekat mic. Aduh, tapi gua nama. Bagaimana? Kalau tidak dilestarikan, kalau tidak dilestarikan, hilang, punah. Itu bahasa daerah. Masya Allah. Tepuk tangan dong, ya. Harus ada yang seperti ini. Anak muda yang sangat amat peduli dengan bahasa daerahnya, ya. Tidak malu digunakan terus, walaupun mungkin bagi orang di Gen Z sekarang ini bahasa daerah itu bahasa kuno, ya. Tapi mereka luar biasa sekali. Kalau Andi sendiri, Andi, dipanggil menjadi salah satu host di program Mandua Kota Palu itu Pondok Ramadan dengan menggunakan bahasa daerah Kaili. Apa yang menjadi kesulitanmu di program kemarin? Mungkin kesulitan. Kasih sedikit. Mungkin kesulitanku itu ya seperti saling memahami bahasa Kaili lah. Kan di Pondok Ramadan kemarin kan ada beda-beda itu. Orang-orang Kailinya ada Kaili Ado, Ledo dan segala macam itu. Rai, saya dengar satu ya. Jadi saya sebagai Kaili Ledo itu kan tidak semua kan sama bahasanya dengan Kaili-Kaili lain. Jadi ya itulah mungkin lebih susah memahami arti dari Kaili mereka tersebut. Oh iya. Tapi kayaknya kalau saya nonton itu Pondok Ramadan kayak mengalir sekali Kailinya kamu orang, padahal kamu tidak bersama-sama Kailinya ya. Ya. Kamu paham bahasanya? Ya, saya paham karena bahasa Kaili Ledo itu bahasa persatuannya dari bahasa-bahasa Kaili yang lainnya. Oh, kamu tidak paham. Kalau kamu paham bahasanya? Ya ada paham-paham lah sedikit. Oh ya, berarti secara tidak langsung Komio ini sudah bisa bahasa Kaili Ledo juga. Ya, kurang lebih begitu. Oh, oke. Harapannya Komio ini kan akhirnya Pondok Ramadan the end, Iya, tamat Pak. ya. Karena sudah Lebaran. Apa harapannya Komio? Kelas berapa ya? Kelas 10 ya? Kelas 10. Wih, masih lama, perpanjang Komio punya umur, insya Allah di Mandua Kota Palu. Amin. Nah, apa Komio punya harapan sebagai aktor salah satu host di Pondok Ramadan? Harapan saya untuk Pondok Ramadan itu dapat dinonton banyak orang dan isi dari ceritanya itu dapat dipahami dan diamalkan atau diaplikasikan, karena di dalam Pondok Ramadan itu ada seperti tradisi mau baca-baca sebelum puasa atau ziarah kubur, kan itu untuk mengingatkan kematian atau segala macam hal. Oh, jadi insya Allah bermanfaat Ya, ya. bermanfaat. Luar biasa. Kamu bicara begitu kayak poima saya lihat. Insyaallah, kebetulan. Oh, kebetulan. Kebetulan sering ikut labe. Oh, ikutlah Abe makannya. Kalau Andi sendiri, Andi ini udah kelas 3 ya? Ya udah. Jadi pemirsa, Andi ini sudah kelas 3, jadi mungkin ini adalah program pertama dan terakhirnya di iya kan? Iya. Mas, Kelas 2, masuk kelas kelas 2 ya? 3. Oh, masih kelas 2 ya? Oh, sorry, Masih salah. ada setahun dia. Harapannya bagaimana nih? Tahun depan masih bakalan mau ikut lagi kalau diajak?
Insya Allah ya mau. Mau ya? Dengan program yang sama atau mau Pak ada ide ini program kita bikin bagus ini jangan Pondok Ramadan. Apa itu, Pak? Misalnya apa Ramadan misalnya begitu. Jangan baca baksa lempar. Apa kira-kira? Maksudnya masih mau dipanggil tahun depan? Mungkin saya pribadi mungkin saya masih mau agar dapat saling membagi itu dari hasil kita dalam membuat film tersebut, jadi kita dapat membagi ke orang lain. Luar biasa. Ya, luar biasa sekali. Tamu-tamu saya hari ini Farhat memang sangat menginspirasi. Ini pemuda-pemuda yang di era sekarang patut dicontohi nih, Pak. Patut dicontoh Karena ya. melestarikan bahasa daerah. Di rumah pakai bahasa daerah? Iya, kalau pulang ke kampung pakai bahasa daerah. Oh iya, kalau di sekolah pakai bahasa daerah tidak? Cuman sesama orang Kaili saja. Oh sama orang kaya saja ya? Kayak kita berdua. Oh, dengan kembar saya satu kembaran. Oh iya iya. Oh, kalau kembaran saya kok mau ajak bahasa Kaili laju, kalau anak teh bisa nah. So setengah mati ya, lidahku ini sudah terpengaruh sama kurma. Arab. Jadi ada Arab sedikit. Jadi kalau saya bilang komiu ada kof. Bagaimana? Komiu, tapi by the way ada tamu kita lagi ya? Oh, ada lagi, Pak? Masih ada? Oh, masih ada. Tunggu saya WA dulu. Ini jadi tidak ini tamu saya datang lagi ini? Oke, mana dia mana ini? Oh, Ima. Ya Allah. Halo. Halo. Dijawab teleponnya orang, Bah. Antum tidak jadi kemari? Kemari sudah. Yo. Waalaikumsalam. Jauh kayaknya tuh, Pak. Kayak orang bodoh anak bertelepon dia menyaut ini. Masya Allah. Mari. Ada yang masuk? Ada suara-suara nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini tamu baru tamu. Bawa bekal, minal aidin dulu, minal aidin. Masya Allah, minal aidin wal faizin. Maaf lahir batin. Silakan Farhat, antum duduk sini Farhat. Siap. Ini mau diatur kayaknya. Sini. Boleh. Nah, doli kalau begini nih, Masya Allah. Sini antum. Jangan bapele di situ. Duduk. Ini tamu baru tamu ini. Berarti kami bukan tamu tadi. Lebih ada dua ciri-ciri tamu. Ada tamu yang menguntungkan dengan tamu kasih susah. Farhat, kau terus sebelah sana dulu Farhat. Masya Allah. Ayo. Ini Masya Allah tamu sekarang ini, Pak ya. Wish. Jadi, teman-teman pembeli Burasa, alhamdulillah kita dapat apa ini ya? Dapat support dan dukungan dari salah satu kafe yang luar biasa ini, ya. Dia membawakan kita es teler yang kalau diminum tidak berdosa. Iya. Karena ada beberapa es teler yang kalau diminum berdosa. Iya, betul. Yang kalau kita minum kita teler. Itu berdosa. Kalau ini es teler yang tidak berdosa. Ini dikasih sama teman-teman dari kafe apa kami? Apa? Nama kafe Kafe yang ada di Balane. Oh, kafe yang berada di daerah Balane. Jadi kalau kamu mau datang ke sana, ini jujur saya sudah pernah tes es telernya waktu buka puasa. Waktu kemarin Anda buka puasa, Anda minum ini es teler, Masya Allah, langsung ketagihan Anda. Jadi jangan coba-cobain minum es teler, nanti ketagihan. Tapi bukan narkoba. Jadi dia punya lokasi itu di Desa Balane, Bendungan Misterius, naik ke atas. Iya, dekat lapangan. Dekat lapangan di Balane ya? Iya. Nama kafenya apa sih Evan? Nama tempatnya itu Glamping La Asri. Oh, Glamping La Asri. Ini enak. Jadi kita hari Lebaran disponsori sama yang segar-segar, Masya Allah. By the way, bagi ya, kamu dua itu mic-nya, kamu dua ini mic-nya. Apa kabar? Ini kenalan dulu, kita namanya. Oh ini yang ini keyboardisnya kita ini. Oh, Masya Allah. Komio keyboardisnya Burasa toh? Iya Bapak. Kasih sedikit supaya orang dengar soalnya Komio. Namanya Komio siapa? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Sopin Bapak. Kelas Kelas 10I. 10I. Perwalian? Ibu Ida Nursanti. Masya Allah. Kemarin berperan di Burasa sebagai Pemain keyboard. pemain keyboard ya. Kasih dekat-dekat ya supaya orang dengar. Ini memang sudah lama pintar main keyboard. Ya alhamdulillah cukup sudah lama Bapak. Baru lahir langsung pintar pijit.
Tapi bagus lumayan. Kalau kakak yang di sampingnya maju sedikit Kom, supaya kalian kamera. Oke. Namanya siapa? Rizkal Maulana Evan. Dipanggilnya Evan. Evan, kelas berapa nak? 10I sama. Oh, satu kelas. Kemarin Evan dalam program Ramadan tahun ini berperan sebagai Kameramen. Di belakang layar, tapi kalau tidak ada dia, tiada gambarnya kamu dua. Oke. Jangan kau macam-macam, jangan mentang-mentang kau pemeran utama, kau namango. Boku marah. Bulan Ramadan ya, bulan suci Pak. Bulan Bulan saling memaafkan. Idul Fitri, Masya Allah Idul Fitri. Oh, berarti kameramen Evan ya? Iya. Evan kelas 10 kali pertama masuk di Man2 TV sebagai kameramen atau sudah pernah jadi kameramen waktu SMP dulu? Kali pertama. Kali pertama, Iya. Masya Allah. Kali pertama bergabung di Man2 TV dan langsung jadi kameramen, dan hasilnya bisa Anda semua lihat bagaimana akhirnya kemahiran, kepiawaian ya. Evan mengambil gambar ya, mulai dari Burasa sampai kepada programnya Komio kemarin ya. Iya. Evan dulu sebelum ke Sofyan ya. Ini entar dorang mau bertanya kita tanya dorang no. Padahal tadi briefing dorang bertanya kita. Evan, apa kesulitanmu nak? Menurutmu karena dirimu ini kali pertama diajak di Man2 TV Palu memegang peran yang cukup urgent ya sebagai kameramen, kesulitanmu nak? Kesulitanmu itu apa? Kira-kira? Mungkin lantaran belum terbiasa kan, jadi tangan masih gemetar. Oke, gemetar. Pengambilan videonya jadi agak kurang stabil. Oke, jadi Masih kaku. goyang-goyang ya. Iya. Iya. Jadi karena mungkin baru pertama wajar. Karena selama ini kan kita gambar kita selalu diambil oleh kameramen kita, kameramen sejatinya Man2 TV Palu yaitu Kak Rafli ya. Jadi kalau akhirnya Evan masih goyang-goyang itu wajar. Wajar seperti itu. Kalau Komio Sofyan akhirnya dinobatkan sebagai pemegang pengiring biduan kami, keyboard di ini program besar loh di Man2 TV ya, jangan macam-macam ya. Program yang bertahan 4 tahun cuma Burasa loh. Program Pondok Ramadan itu tidak ada apa-apanya. Jangan marah ya teman, jangan marah. Langsung begini dalam hatinya, tunggu tahun depan kita orang menang. Woi. Tunggu Bapak. Kalau boleh kuenya ini sudah boleh dimakan ini Bapak? Astagfirullahaladzim. Dia Sudah mau boleh jawab begini, Pak. pertanyaan. Pak. Oh iya, Masya Allah, tabarakallah. Barakallah fi umrik. Sambil makan, sambil apa namanya? Orang bilang sambil berenang, sambil berenang tenggelam. Ya. Ayo, Masya Allah. Silakan. Sambil makan, silakan. Rumahku, kenapa kau silakan? Kau di Kita sini? ini tuan rumah paling Iya gitu, Masya Allah. Iya, wah. Mantap. Enak. Bagaimana tuh Pian, panggilnya Pian ya? Iya Bapak. Diajak gabung sebagai tim Man2 TV itu perasaannya gimana? Ya perasaannya senang karena pertama kali juga dipanggil. Pertama kali. Iya. Waktu pertama kali dipanggil dirimu berpikir dulu kah misalnya saya tidak mau ini, nanti saya dijadikan apa aja. Ya baru pikir dulu Bapak. Karena takutnya itu kan dalam bermain keyboard itu pasti ada kesalahan kan Ya. Pak. Jadi berpikir dulu. Betul, apalagi ditayangkan di YouTube ya. Iya Bapak. Takutnya nanti. Nanti alhamdulillah kalau dari sini kalau misalnya ada guru, ada misalnya penonton yang akhirnya mau bapesta, Iya, diiringi, boleh hubungi. Pian hubungi nomor di bawah ini, di bawah ini. Kenapa Pak? Maaf, kami boleh bertanya? Maaf, saya tidak boleh bertanya. Kenapa? Masya Allah. Sambil minum, Evan sambil minum, buka saja ini air mineralnya. Air kita aja. Ya, tidak ada mereknya memang. Saya tidak ditawarkan Bapak. Astagfirullahaladzim. Untung Idul Fitri. Ya, silakan Tabi Kanda. Siapa? Bagaimana Kanda? Ya, kan kita ini sudah disuguhkan makanan. Iya. Apa makna mendalam bagi pribadi Bapak dan Kakak mengenai Idul Fitri tersebut? Oh berarti bertanya masa Idul Fitri Reza. Makna mendalamnya Idul Fitri. Kalau dari kita sendiri, kita umat Islam itu memaknai bahwa Idul Fitri itu adalah kembali fitrah, kembali suci. Oh iya. Ya, karena setelah 1 bulan kita menjalankan ibadah puasa, kita membersihkan diri kita dari dosa-dosa ya dengan cara menahan semua hawa nafsu yang tidak baik. Kita lewati semua selama 1 bulan, ditutup dengan yang namanya membayar zakat fitrah.
itu kembali mensucikan diri kita. Jadi ibarat kata orang mengibaratkan kalau kita masuk Idul Fitri itu bagaikan bayi yang baru lahir. Berarti kita ini hari ini sebenarnya oe. Apa kita baru lahir semua? Artinya adalah bukan berarti kita jadi bayi ulang, tapi insya Allah dosa-dosanya kita semua diampuni dan kita mulai seperti kertas yang putih lagi. Amin. Ya, jadi jangan kau coba-coba bikin titik baru di hari ini ya. Begitu. Kalau Farad sendiri Idul Fitri itu bagaimana menurut Farad? Kalau menurut saya Pak, hampir sepakat dengan Bapak tadi, hampir sama juga. Jadi kita itu kan menjalani 30 hari lamanya itu menjalani bulan suci Ramadan, menahan hawa nafsu. Iya. Dan juga itu tadi itu kalau tidak salah itu hadis Pak ya. Iya. Kita berpuasa 30 lalu kemudian di akhirnya kita keluar seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir, ya. Jadi sebenarnya tidak salah kalau kita akhirnya merayakan Idul Fitri itu dengan senang hati. Karena memang Idul Fitri itu waktunya kita untuk bersenang-senang. Bersenang-senang dalam arti kata tanda kutip, bukan bersenang-senang yang lain ya, tapi membanggakan keberhasilannya kita telah melewati 1 bulan full seperti itu. Jadi Idul Fitri itu seperti itu menurut kami. Oh ya. Oh ya. Ini kita kedatangan Poima dari Kapakuli ini. Masya Allah dia punya anu ya. Tapi by the way, ayo makan, minum ya. Silakan menikmati. Ini tuan rumah siapa? Kalau tapi by the way ini teman-teman semua ini sudah pasiar kemana semua ini? Ya, saya kebetulan sudah dipanggil baca-baca di kampung. Balabe tadi. Di Pakuli, hari rayanya rame gitu. Ya, rame karena banyak sudah yang merantau ke Palu, ke kota-kota besar juga pulang. Ada mudiknya Farhan, ada mudiknya. Jangan cuma bikin dia mencoba untuk mengatakan mudik tadi seperti itu. Walaupun di sana juga banyak yang, mohon maaf, ada saudara kita yang non Islam ya, nonis ya. Iya. Tapi juga ikut happy merayakan Ikut. Idul Fitri ini. Ini Dia ngelek. Komio kan satu program, bantu dia bicara. Setengah mati dia, minta maaf sebelumnya ini. Soalnya kami tidak biasa dengan ini seperti di apa namanya? Apartemen. Ya, apartemen. Iya. Kami mainnya di pondok-pondok. Begitu. Cari aman. Cari aman. Komio kalau misalnya ada yang mau dimakan, ada yang mau ditanya, jangan terlalu sungkan-sungkan ya. Iya, jangan sungkan-sungkan ya. Ada lagi tamunya kita Farad. Ada lagi Pak. Ada lagi tamunya kita ya. Tapi kita kalau memaknai bulan bulan Ramadan dan akhirnya masuk ke Idul Fitri, maknanya banyak sekali. Ya, maknanya banyak. Silaturahim ini juga bermakna ya. Kita akhirnya menyambung tali silaturahim itu sungguh sangat banyak manfaatnya. Manfaat menyambung tali silaturahim itu memperbanyak rezeki. Ya. Dan yang paling utama lagi memperpanjang umur. Panjang umur. Dulu ada kisah dalam suatu riwayat dikisahkan bahwasanya ada 2 pemuda, mereka ini saling tidak berbaikan, bermusuhan. Mereka saling bermusuhan. Maka datang satu ketika di satu rumah sahabat, terus ada bisikan bahwasanya malaikat maut, malaikat Israel akan mencabut nyawa salah satu dari pemuda yang bermusuhan itu. Ternyata sepulang dari rumah orang tersebut, di jalan mereka itu saling memaafkan. Mereka itu saling membuka hatinya untuk saling memaafkan. Yang satu meminta maaf, yang satu memaafkan. Akhirnya beberapa tahun kemudian, ini sahabat ini kaget melihat 2 orang ini masih hidup. Padahal waktu itu janjinya kan malaikat maut akan mencabut nyawa 2 orang ini, salah satu 2 orang ini setelah keluar dari rumah orang itu kan. Dia kaget. Apa yang akhirnya dikasih tahu sama Nabi? Mereka diberikan kepanjangan umur sama Allah karena mereka memperbaiki silaturahimnya. Masya Allah. Nah, itu bukti bahwasanya silaturahim ini adalah memperpanjang umur. Jadi kalau kamu tidak mau cepat meninggal, Minta maaf memang. sering-sering kamu pasiar. Astagfirullah. Agak astagfirullah. Sering-sering pasiar, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tapi maksudnya sering-sering pasiar di rumahnya orang yang kita tahu juga. Jangan juga setiap
ada rumahnya orang tak buka pintu assalamualaikum. Pasiar, hagala, ya. Bukan menyambung itu, Pak. Memutuskan. Tapi kalau di apartemenku ini tidak ada hagala, ya. Adanya apa, Pak? Makanan ini, kamu makan bagus, kamu tidak makan pulang. Bagus. Wah, bau usir ya. Aduh, by the way lebaran kali ini saya sakit perut ya. Bukan karena makanan tapi bintang tamunya kita ini kage-kage orangnya. Ya. Masih ada teman-teman satu tim lagi yang akan datang dengan bergabung dengan kita yang ada di sini. Hari ini pokoknya bintang tamu kita spesial mereka yang ada di balik layar maupun di depan layar program Man2 TV Palu mulai dari Burasa sampai dengan program Pondok Ramadan. Langsung saja, tidak usah lagi ada drama-drama baku telepon karena tadi teleponku pura-pura tadi juga tadi jawab. Ya, langsung saja ini dia tim yang berikutnya. Waalaikumsalam. Pegang tangan dulu bro ya, barakallahu fi umrik. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Masya Allah, Komyu bisa 3 orang di sini barangkali. Pian di sini Pian. Komyu di sini, saya di bawah saya. Iya. Jangan Komyu di bawah, Komyu poima. Ini di depan, di atas ya. Wow, sangat rame ya. Masya Allah. Tadi janjinya Komyu 3 orang. Komyu janjinya tadi 3 orang kemarin. Satunya habis bensin di jalan, Bapak. Jadi agak lambat. Oh, agak lambat. Tapi dia kemarin tuh. Dia kemari. Kemari? Iya, kemari. Coba telepon dulu. Telepon. Saya lagi buat telepon tadi, angkat nanti saya malu. Halo. Di masuk Komyu. So di sini kami nih. Banyak sekali makanan ini. Kemari Jo. Silakan. Yo, Assalamualaikum. Kok kira enak loh? Buat telepon tadi jawab enak loh. Oh ini sudah dia, Masya Allah, tabarakallah, barakallah fi umrik. Minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin. Oh ini teman saya Arab, pakai gamis. Kalau begitu, ente di situ. Anak di situ, anak poima. Ini karena beli di Teng, Masya Allah. Apa? Ya. Apartemen kita kali ini Pak. Ramai sekali. Saya mau tanya yang di depan saya dulu sebelum ke Yoni, sebelum ke Karafli. Tabe, namanya kita siapa? Jangan di ini dulu ya. Oh iya. Ya. Nama saya Fawaz Al-Ghifari. Kelas berapa? Saya dari kelas 10I. Teman kelasku orang ini. Anak walinya Ibu Anu berarti? Ibu Ida Nursanti. Ibu Ina Nursanti. Ya. Kemarin di program Ramadan kami bertindak sebagai bintang penjaga tamu. Sekolah. Bintang tamu, Bapak. Bintang tamu namanya tahu siapa? Co-host. Ya. Jadi ada host, ada co-host yang membantu untuk membuat suasana itu lebih menyala, lebih rame. Di program Pondok Ramadan. Oh, Pondok Ramadan. Oh, Komyu ini bisa bahasa Kaili juga berarti? Iya, bisa. Yang Kaili apa Komyu? Kaili Rai. Oh, iya. Bagaimana perasaannya Komyu bisa akhirnya bergabung di Man2 TV tahun ini? Pertama itu saya tidak expect pertama. Aduh, tidak expect. Baru tiba-tiba dipanggil temanku saya. Siapa? Pian. Oh, Pian. Oh, keyboard kita, keyboardis. Iya, keyboard kita. Dia bilang kata di ini Pondok Ramadan kurang ajar. Kurang orangnya. Jadi begitu. Tidak, kita kelebihan teman. Kita ini udah banyak. Oh iya dan. Oh, iya. Berarti sudah dia panggil saya toh. Dia bilang, "Anjo, supaya kau viral dan." Oh, mau viral. FVP. Iya, supaya FVP. Supaya saya dikenal banyak orang, jadi saya ikut juga. Oh, gila-gila terkenal. Gila-gila terkenal. Oh, iya. Jadi akhirnya ikut. Senang. Kelas 10 dan kira-kira tahun depan masih mau bergabung kak? Insya Allah masih. Masih ya, kalau mau dipanggil? Iya. Kalau tidak dipanggil bagaimana? Ya udah sih. Aduh, udah sih. Kasih Yoni deh, Yoni. Nah, ini biar aja Karafli itu. Yon, kelas 12 apa nak? Saya dari kelas 12L, perwalian Ibu Kaukabah. Wih, Masya Allah. Nah,
Pemirsa mungkin yang di rumah tidak tahu bahwa Yoni ini sebagai apa, karena di dalam program kita baik Burasa maupun Pondok Ramadan, beliau tidak pernah muncul di depan layar. Tapi for your information, asik, FYP, bahwasanya apa yang Anda saksikan di apartemen kami itu adalah dari tangan Yoni. Ya. Yoni merupakan artistik kita yang membuat ini apartemen bisa bertingkat sampai tingkat 94, jendela dengan kondisi buram seperti ini. Ada ya, kalau tidak ada tiang lighting dari Yoni ya dan juga Sehan, itu tidak akan seterang ini apartemen kami. Jadi Yoni ini adalah orang belakang layar yang sangat berjasa untuk masalah penataan apartemen ya, penataan studio ini. Yoni, dirimu memang itu saya suka dengan hal-hal yang berbau apa ya? Ini kalau begini ini kan karya seperti ini. Memang dirimu bisa buat ini atau memang karena terpaksa disuruh ya sudah saya buat. Ada keterampilan tidak? Sebenarnya dari kecil memang hobiku itu keterampilan. Jadi waktu kecil itu di rumah biasa membantu orang tua bikin meja, lemari, dia memang pertukangan. Oh ya benar-benar. Karena memang teman-teman pembeli Burasa, Yoni ini hampir semua kegiatan kita ya itu Yoni itu buat sendiri. Ya, dia tinggal bilang, Pak beli kayu, beli ini. Kemarin saya kasih dia jangka waktu 2 hari untuk bikin dekorasi ini, ternyata 1 hari selesai. Luar biasa ya, luar biasa. Yoni bisa bergabung di Man 2 TV Palu karena dirimu sudah kelas 3, bentar lagi bakalan lulus. Ya entah di mana kuliahmu nanti. Kira-kira tahun depan kalau rezeki misalnya masih dipanggil kembali untuk mengatur artistik kita lagi nanti, insya Allah amin panjang umur. Yoni masih bersedia tidak? Insya Allah masih kalau memang ada panggilan. Lagi panggilan. Karena kemarin pun nggak nyangka bisa ikut di sini. Iya. Pas malam sementara main ML, tiba-tiba Mas Shehan yang sekarang sudah di Jawa, dia tiba-tiba chat, Mas ada proyek apa? Saya tanya begitu, baru dia bilang jadi timnya Burasa, mau tidak? Saya bilang oh ayo gas saja. Jadi kalau ada panggilan tahun depan, insya Allah kalau ada waktu dan masih di Palu ya. Insya Allah masih di Palu, amin. Jadi inilah kekreativitasan anak-anak Man 2 Kota Palu yang sebenarnya mungkin bagi penonton ini yang muncul cuma ini saja terus mukanya yang muncul ya. Kalau tidak Parivaldi, anak-anaknya paling ini, padahal di luar layar, di belakang layar ada tangan-tangan yang kreatif yang membantu program ini bisa sampai alhamdulillah bisa menemani 1 bulan lamanya Man 2 TV Palu menemani Ramadan kalian ya. Dan satu orang yang juga tidak bisa kita lepas dari jasa-jasa beliau mulai dari awal pertama TV ini dibentuk ya. Bersama-sama saya tidak pernah lepas, mulai dari kita launching TV, program kita mulai dari berita sampai hari ini bisa menyala dan semakin menyala ya. Alhamdulillah hadir juga bersama kita di sini Kak Rafli. Rafli, hampir 2000 berapa kita bikin TV ini ya? 2023. Iya. Kurang lebih ada 4 tahun, 5 tahunan berjalan, Fi. Apa perasaanmu masih bisa bertahan di tengah banyak kesibukanmu ya? Saya tahu masih tetap di Man 2 TV kayak gitu. Perasaan ya sebenarnya senang karena bisa bertemu teman-teman yang baru ini juga, terus apalagi ya, pokoknya intinya lebih senang, lebih bahagia lagi bisa ya. Betul sekali, Vi. Ada sesuatu yang kita rasakan ya, apabila tiap tahunnya itu selalu ada program baru, ada orang-orang baru, apalagi sekarang itu sudah ada regenerasinya Rafli, ada Evan yang sudah mahir pegang kamera, jadi Rafli sudah sedikit agak bisa bukan melepas TV-nya, tapi melepas kesibukannya. Terbantu sekali, jadi seperti itu. Tapi Rafli, kalau kita bicara tentang programan 2 TV ini mulai dari kita awal sampai sekarang itu program yang paling menurutmu bukan paling berkesan, paling ribet. Kan kita ada warta berita dulu, ada warta berita madrasah, ada news madrasah, ada talk show bincang madrasah.
Ada Burasa mulai dari zamannya Pai, hostnya, ya, sampai ada Syafiq, dan hari ini masih ada juga. Ada yang namanya Jejak Ramadan. Jejak Ramadan tahun kemarin. Menurutmu yang paling membuat luar biasa ini ribetnya ini program? Program apa, Pi? Jejak Ramadan itu. Betul. Jejak Ramadan. Jejak Ramadan. Karena itu harus ditahu kondisi di sekitar yang akan mau dikunjungi. Betul, terus harus betul. Jadi Jejak Ramadan itu teman-teman boleh dibuka YouTube kami. Jejak Ramadan itu adalah program di mana kita mendatangi tempat-tempat spot-spot buat syuting. Kadang di Taman Sigi kita kehujanan ya. Ya, Sempat di Taman Sigi ini, oh ini hostnya aja. Oh iya, kami hostnya dulu ya. Di Taman Sigi kita kehujanan. Bahkan ada satu momen yang akhirnya kita harus rubah skenario. Ya, pada saat Syafiq harus kembali ke Kalimantan. Betul Rafli ya? Ke Kalimantan yang harusnya ada Rafli di scan itu, akhirnya harus dirubah karena Syafiq tidak bisa membersamai kita. Akhirnya dirubah kemarin ya. Seperti berarti Jejak Ramadan. Baik teman-teman, di sini udah pada kumpul ya. Tapi kayaknya kurang asik kalau misalnya kalian terlalu kaku. Ya, terlalu kaku. Kayaknya kalian butuh yang segar-segar. Ya, sudah saya bilang kita belum disuruh. Kayak mau ke sana suruh tangannya ke ya. Kita sudah disponsori sama es teler yang tidak bikin teler. Ya. Mungkin sembari apa ya? Sembari bercakap-cakap, kita boleh santap sedikit dulu es telernya. Ayo silakan. Yang saya tanya berarti yang pegang mic ya. Silakan ayo, mari. Diambil sendiri ya, Masya Allah. Nah, sambil mereka makan atau mencicipi kudapan yang telah kami siapkan, teman-teman ya, perlu teman-teman tahu bahwasanya program Mandua TV Palu tidak bisa jalan dengan satu orang saja. Akan jalan dengan dukungan banyak pihak, mulai dari kepala madrasah. Ya, jadi mulai lewat dari tayangan ini kami sangat amat berterima kasih sekali sama Kepala Mandua Kota Palu Bapak Dr. Haji Taufik SAG MAG ya, yang telah memberikan support kepada kami yang luar biasa besarnya, karena mungkin tanpa support dari Bapak program-program kami tidak bisa jalan ya. Kedua yang tentunya pastinya Bapak KURTU ya, yang telah memberikan juga dukungan support buat kami ya. Rafli juga merupakan salah satu staf dari beliau yang juga ikut terjun dalam Mandua TV ini. Ada teman-teman Wakamat ya, Mandua Kota Palu. Ada Memia selaku penasihat kami dari Humas. Terima kasih Memia, luar biasa dedikasinya untuk Mandua Kota Palu terkait dengan Humas ya. Kita bisa sampai berapa viewers itu atas bantuan Memia selalu share, promosi. Ya. Bapak. Makan, jangan terlalu kaku. Sambil makan semuanya. Sambil. Jadi saya menjelaskan kamu sambil makan. Nanti saya kalau sudah closing ini sudah tidak boleh lagi makan. Makanya, ya. Yang kedua ada Pak Rendi ya, Pak Muhammad Rendi Saputra, Rafli ya. Yang telah memberikan support juga, bahkan sempat jadi bintang tamunya kita Pak Rat ya. Ada Pak Zulfadli ya, Wakamat Kurikulum. Ada Ibu Siska juga, Wakamat Sarana Prasarana yang telah memberikan support yang luar biasa ya. Kemarin jadi bintang tamu juga kalau yang menyanyi. Iya, yang menyanyi waktu itu. Dan para Bapak Ibu Dewan Guru, staf tata usaha Mandua Kota Palu yang saya tahu bahwa dukungan mereka sangat kuat Rafli ya. Karena tanpa dukungan support Bapak Ibu Dewan Guru yang komen di TikTok, komen di sosial media, baik YouTube, baik TikTok, membagikan tayangan-tayangan ini, itu adalah salah satu bentuk dukungan yang luar biasa dari keluarga besar Mandua Kota Palu. Berdiri dari tahun 2021 kurang lebih 2022 sampai sekarang, TV Mandua Kota Palu masih tetap jadi TV madrasah yang eksis ya. Sorry to say kalau harus saya bilang madrasah-madrasah lain mungkin akhirnya off di tengah jalan TV-nya. Walaupun kemarin sempat kita rame-rame untuk launching TV, tapi alhamdulillah menjadi satu kebanggaan Mandua TV tetap menyala sampai hari ini, sampai detik ini. Dan bukan soal akhirnya seberapa banyak tayangan yang kami hadirkan, tapi yang kami prioritaskan adalah seberapa besar kualitas dari apa yang kami tayangkan.
Kami kalau mau kejar rating udah banyak kali Sebanyak, kita ya, sebanyak. tayangkan ya. Cuma kita kalau berpikir, aduh kalau tayangkan ini apa nanti manfaatnya? Manfaatnya apa? Jadi kita selalu memikirkan manfaat dari apa yang kita tayangkan. Betul Pak ya? Betul. Kami makan terus ya? Seperti itu. Teman-teman ya, terima kasih sekali sudah bergabung di Mandua TV Palu ya. Buat Rafli ya, buat dirimu insya Allah makin sukses. Amin. Makin menyala ya. Dan yang terpenting di bulan suci yang fitrah ini ya, di hari raya ini ya, kita berdoa yang baik-baik ya, supaya diaminkan sama malaikat yang hadir bersama-sama kita ya. Semoga buat Rafli ya tadi itu sukses ya. Yang penting Rafli adalah diberikan kesehatan. Amin. Karena buat apa banyak job tapi kalau tidak sehat. Ya, yang paling penting adalah kesehatan. Jaga kesehatan Rafli ya. Jangan terlalu banyak begadang. Karena tidak ada gunanya begadang. Jangan begadang. Oh, mentang-mentang di bawah keyboard. Ya, buat kelas 3 ya, ada Yoni, ada Farhat. Farhat, sebelum kita closing, akhirnya dirimu harus berbicara di sini. This is adalah first time. First time apa? Last time. Ini adalah last time. Akhir waktu dirimu akhirnya di Mandua TV Palu. Dari kelas 10 dirimu saya ikut dan rekrut di Mandua TV Palu, mulai dari jadi penceramah kita di Mutiara Ramadan, Raflia, sampai di tahun kemarin dirimu menjadi Jejak Ramadan, dan akhirnya sekarang jadi host Burasa, dan akhirnya finish. Ini adalah program terakhirmu di tayangan ini, dan apa yang akan ingin kau sampaikan kepada teman-teman Mandua TV? Sebelumnya terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Rivaldi, karena atas kesempatan dari beliau saya bisa hadir di hadapan teman-teman semua sebagai host yang tentunya itu tidak terpikirkan pas masuk awal di Mandua Pak. Ya. Karena niat masuk Mandua itu kan belajar saja, belajar. Tidak ada niatan untuk terjun ke dunia ini, dunia entertainment. Iya, boleh. Dunia entertainment. Tentunya juga terima kasih kepada Kak Rafli, karena Kak Rafli juga banyak memberikan pelajaran dari itu, kameramen dan hal-hal lainnya. Banyak pengalaman yang saya dapatkan dari mengikuti program Mandua, yaitu Mandua TV Palu, mulai dari awal sampai sekarang, mulai dari bagaimana kita di hadapan kamera dan juga bagaimana kita memilih kata-kata itu Pak. Iya. Karena ini dipertontonkan di masyarakat luar sana Pak, yang kita tidak tahu bagaimana wataknya. Iya. Jadi itu kata itu memang harus diatur sedemikian rupa sehingga bisa masuk di hati-hati penonton sekalian. Dan tidak menyinggung ya? Iya, dan tidak menyinggung hati-hati. Ya, harapan juga. Ya, harapannya apa nih buat Mandua TV? Harapannya semoga kedepannya Pak Rival dan Kak Rafli tentu sehat-sehat selalu. Amin ya Rabb. Amin. Sehingga Mandua TV ini terus berjalan, dan semoga semakin banyak regenerasi dari adik-adik. Iya. Mungkin nanti akan ada program-program yang baru yang mungkin lebih bisa semakin menyala Pak. Amin ya Rabb. Dari program kita ini, dan tentunya untuk Mandua TV dan juga Mandua Kota Palu semakin Di depan. Semakin di depan nanti motor itu. Merek motor jadi sebut. Semakin jaya lah Pak, yang tadinya di sini Amin. mungkin di sini Pak. Masya. Sini mana ya? Sini, Pak. Amin ya Rabb. Amin. Terima kasih Farhat ya. Terima kasih 3 tahun yang luar biasa bersama dirimu ya. Harapan buat dirimu banyak sekali ya. Semoga ilmu yang kau dapatkan di Mandua ini bisa kau aplikasikan nanti di dunia masyarakat, di dunia kerja, di dunia perkuliahan ya. Kami guru-guru Mandua Kota Palu hanya mampu untuk memberikan yang terbaik, tapi kan yang mengolah ilmu itu kalian.
ya, yang mengaplikasikan ilmu yang diberikan itu kalian. Jika kalian mengaplikasikan dengan baik, maka baik pula nanti jalan ilmu itu. Tapi kalau buruk, dan buruk juga nanti ilmunya. Farhat ya. Semoga kalau misalnya masih di Palu nanti, kalau misalnya tahun depan dirimu masih di calling-calling kayak Yoni tadi udah siap tuh. Ya, di calling kapan saja dia udah, yang penting ada panggilan Pak, asik. Kalau dirimu insya Allah kalau masih di Palu nanti bisa ikut serta lagi di program-program kita ya. Seperti itu. Pasti ya, harus dong ya. Kamu kan udah selesai sekali komi dari tadi ya. Kayak dari tadi komi makan tadi malu. Kayak dari tadi toples inilah jatuhlah apalah. Orang lagi serius, lagi sedih, tiba-tiba sendok jatuh begitu ya. Ya Allah. Memang Pak. Begitu yang dia. Oh iya. Jadi begitu Farhat ya. Semoga bisa memberikan ilmu baru kepada adik-adikmu. Yoni juga terima kasih Yoni ya. 3 tahun yang luar biasa. Semoga nanti ke depannya apapun yang kami minta tolongkan bisa dibantu ya untuk studio lebih hebat lagi. Terima kasih buat para pengisi acara saya ya yang alhamdulillah selama ini telah bersedia menjadi bintang tamu di Burasa. Ada dari Burasa hari pertama Pak Kamat, berikutnya sampai di episode terakhir kemarin. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misalnya program kami masih banyak yang kurang-kurang ya Rafli ya. Masih banyak yang tidak sesuai ekspektasi, tapi kami selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik buat teman-teman penonton di rumah. Terima kasih Andi, terima kasih Mahathir, terima kasih Evan, terima kasih Pian, terima kasih Fawaz, terima kasih Prangga ya, terima kasih juga kepada Mas Sehan. Ya, sehat selalu. Insya Allah tahun depan kalau masih diberikan panjang umur kita bertemu lagi dengan Ramadan, kita akan bikin lagi program yang semakin menyala, semakin menyala. Kok jangan menyanyi? Dia menyanyi lagi. Ya, kita ketemu lagi insya Allah tahun depan di program yang mungkin sama ataupun mungkin ada program yang baru yang lebih lagi daripada ini. Insya Allah kita tunggu saja kira-kira tahun depan apa yang akan dilakukan Mandua TV Palu di program Ramadan. Ya, saya harus closing karena kalau tidak di closing mereka malu makan ini es teh. Ya, betul? Betul. Kita harus closing teman-teman. Sampai berjumpa lagi di Ramadan tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terus saksikan Burasa bukan acara biasa.